Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Sinda Kirania Radisti dan teman saya Wahyu Gea, kami dari kelas 9D akan menceritakan tentang sejarah perundingan Linggarjati. Sejarah perundingan Linggarjati. Pembahasan dalam video ini berisi latar belakang Linggarjati, lokasi, tanggal, tempat, kronologi, dan isi dari perundingan Linggarjati, dampak, dan hasil, serta alasan mengapa Indonesia melakukan perundingan Linggarjati. Yang pertama, latar belakang perundingan Linggarjati. Latar belakang perjanjian Linggarjati adalah adanya ketidaksepakatan antara Indonesia dan Belanda mengenai status kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 dan juga terjadinya perjanjian Linggarjati ini disebabkan oleh masuknya IVN yang diboncengi Indonesia ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Yang kedua, kronologi setelah beberapa pertemuan awal, diadakan forum di Hoogeveen, Belanda, dari tanggal 4 sampai 24 April tahun 1946 untuk membahas masalah status negara, kemerdekaan, dan wilayah Indonesia. Namun, pemerintah kerajaan Belanda tidak setuju dan mengusulkan agar Indonesia menjadi negara bawahan di persemakmuran Belanda. Sultan Syahrir, sebagai perwakilan delegasi Indonesia, tentu menolak mentah-mentah. Indonesia menginginkan kedaulatan penuh. Negosiasi dilanjutkan pada 7 Oktober tahun 1946 dengan tujuan menyelesaikan satu demi satu masalah. Yang ketiga, isi. Perundingan Linggarjati berlangsung selama 3 hari, yaitu sampai dengan tanggal 15 November tahun 1946 hingga mencapai kesepakatan umum. AB. Pelavian melalui bukunya menelusuri jalur Linggarjati diplomasi dalam perspektif sejarah tahun 1992 menjelaskan bahwa kesepakatan itu dicapai pada rapat penutupan pukul 13.30 WIB. Isi perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari tahun 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat. Sebagai Republik Indonesia Serikat RIS, salah satu negaranya adalah Republik Indonesia RI. RIS dan Belanda akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presiden. Yang ketiga, tokoh yang mewakili pada saat perundingan Linggarjati yang pertama dari Indonesia yaitu Sultan Syahrir sebagai ketua beserta Akagani, Susanto Tirtoprodjo, Muhammad Rum. Yang kedua dari Belanda yaitu Wim Schirmerhoorn sebagai ketua beserta, Jeff van Moop, Max van Poel, F.B. Boer. Yang ketiga dari Inggris yaitu Lord Killeran sebagai mediator perundingan. Keempat, tanggal atau tempat. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan dilakukan pada 11 sampai 15 November tahun 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret tahun 1947. Yang kelima, dampak positif. Citra Indonesia di mata dunia internasional semakin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Berakhirnya konflik Belanda-Indonesia, walaupun kemudian Belanda melanggar perjanjian, saat itu dikhawatirkan konfrontasi antara rakyat Indonesia dengan kekuatan Belanda akan terus berlanjut, sehingga akan semakin banyak korban di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya karena kekuatan militer Belanda yang sudah canggih dan kekuatan bangsa Indonesia saat ini. Yang keenam,
Dampak negatif, Indonesia hanya memiliki wilayah yang sangat kecil yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Selain itu, Indonesia harus bergabung dengan Persemakmuran Indo-Belanda. Kesepakatan itu juga ditentang di negara Indonesia, komunitas dan kelompok tertentu menentangnya, mulai dari Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Chung. Dapat memberi Belanda waktu untuk menjadi lebih kuat atau menghela nafas sebelum melanjutkan ofensif militer mereka. Yang ketujuh, alasan. Bangsa Indonesia percaya bahwa jalan yang paling baik dan pasti untuk mencapai tujuan nasional adalah melalui jalan damai. Dukungan simpatik dari pihak internasional akan datang jika Anda mengambil langkah damai. Ada peluang untuk memperkuat militer Indonesia yang lemah. Untuk memperoleh pengakuan kedaulatan, diplomasi merupakan jalan yang paling tepat untuk dipilih. Yang kedelapan, kesepakatan dari Perundingan Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat RIS, di mana salah satu negara bagiannya adalah RI. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Sungguh banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan bangsa Indonesia, bukan? Namun bangsa Indonesia rela berkorban dan berjuang agar bangsa Indonesia bisa merdeka, agar seperti zaman sekarang ini, maka dari itu kita harus bisa mengamalkan serta mencontoh sikap dari pahlawan, yaitu kita teladani di antaranya cinta tanah air, rela berkorban, sikap gotong royong, dan berani membela kebenaran, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga bangsa negara kita yaitu Indonesia, agar tetap utuh. Sekian video dari kami. Bila kami memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dadah!